Mitra, terima kasih banyak ya untuk partisipasi Anda dan salam paling manis nih buat semua di sana. Dan kami sampaikan ya, setelah kita vakum kurang lebih 2 bulan karena memang ada pergantian manajemen atau kepemimpinan tentunya di Pengadilan Negeri Soe, dan juga ada beberapa kendala menyangkut dengan dengan COVID dan lain-lain, sehingga pertemuan kita sempat terhenti karena masih ada beberapa upaya atau usaha, tentunya ada beberapa kegiatan yang bersamaan di Pengadilan Negeri Soe. Dan tentunya kita kembali bertemu di malam hari ini dalam talk show radio yang sangat-sangat spesial ya buat kita semua, yakni Pengadilan Negeri Soe menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan di 97,1 FM. Dan seperti yang sudah disampaikan ya oleh teman-teman kita di studio, bahwa di sore hari ini kita kembali di sini dalam talk show radio Pengadilan TTS, Pengadilan Negeri Soe menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Dan baik mitra, langsung saja ya karena waktu kita terbatas, langsung saja atau perkenalkan teman-teman kita yang sudah ada di studio malam hari ini. Yang pertama, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soe. Ya, selamat malam Ibu Nikade Ayu Isma Dewi. Selamat malam Ibu. Selamat malam Kakak Eto. Terima kasih ya, ada atas nama all crew ya dan juga masyarakat Timur Tengah Selatan. Tidak salah juga ya, hari ini kita bertemu 2 bulan lalu sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, kali ini sebagai Ketua Pengadilan Negeri Soe. Tentunya si cantik dari Bali sebagai Ketua Pengadilan Negeri Soe. Tak lupa kami ucapkan selamat ya, selamat buat Ibu Nikade Ayu sebagai Ketua Pengadilan. Selamat berbakti di Timur Tengah Selatan tercinta bersama jajaran tentunya. Terima kasih Kakak. Sebelumnya mungkin minta maaf juga karena kami vakum 2 bulan ya, berbagai kendala tadi. Jadi malam ini kami tim PN Soe kembali siap mengudara bersama SPD Soe, bersama penyiar kita yang tersayang ini Kakak Herto. Jadi selamat malam kepada Bapak Ibu semua masyarakat di Timur Tengah Selatan, pendengar SPD Soe khususnya. Mudah-mudahan tetap bisa setia menunggu apapun yang kami bawakan nanti, materi hukum yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Timur Tengah Selatan dan khususnya untuk para pencari keadilan nanti. Jadi mungkin dari saya hanya pengantar begitu saja. Pokoknya terima kasih, tetap setia menantikan kami. Terima kasih tetap diberi kesempatan oleh SPD Soe. Terima kasih Ibu Ketua, terima kasih banyak untuk pembukanya. Selanjutnya mitra, juga ada di studio sini para hakim ya, para hakim yang ada di studio sini. Ada Bapak Pelipu Jonathan Nainggolan. Nah ini Pak Nathan yang suaranya tidak asing lagi ya bagi kita. Ya, selamat malam Pak Nathan. Selamat malam Pak Harto. Kabarnya? Baik. Masih baik ya? Masih sejauh ini masih baik. Masih. Eva kira sudah lupa RPD, pada masih ingat ya Bang ya? Siap. Apa kok masih di Delta masih semangat ya? Kalau di udara kok kalem-kalem. Oke, ada waktunya, mungkin ada waktunya sebentar gitu. Ya. Baik, selanjutnya juga ada salah seorang hakim tentunya. Ada juga Pak Anwar Roni Fauzi. Ya, selamat malam Pak Roni. Selamat malam Wirto. Ya, kabarnya baik. Alhamdulillah, baik sekali. Amin. Terima kasih banyak Pak Roni juga ada di studio. Di samping itu juga yang tidak pernah alpa waktu siarannya kita, seorang senior yang selalu mendampingi senior di sini. Dan mungkin akan pensiun mungkin juga di Timur Tengah Selatan. Wah, ini berat nih pensiun. Itu ucapan tuh doa. Ya. Senior sekaligus penyelesaian rekor mungkin ya di jajaran pengadilan mungkin sampai pensiun. Bapak John Michael Lewol. Selamat malam Pak John. Selamat malam Bung Harto. Selamat malam Mama Bapak, Kakak Adik, masyarakat Timur Tengah Selatan.
kembali bersama kami Pengen Negeri SOE dalam siaran Pengen Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Kita langsung saja pada materi kita ya di malam hari ini. Mitra, jangan lupa ya, kalau bagi Anda yang ingin gabung, silakan gabung saja ya di nomor line kita ya. Seperti biasanya di line RPD SOE ya, Anda boleh gabung di situ. Apapun yang disampaikan silakan saja. Jangan lupa ya, mau SMS boleh, mau telepon boleh. Tapi intinya kami akan terus dengan berbagi informasi buat Anda. Baik, yang awal tadi sudah dibuka oleh Ibu Ketua. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan, Pas? Cukup? Atau ada lagi yang ditambahkan menyangkut dengan keberlanjutan siaran kita di 2 minggu yang akan datang? Tetap ya? Oh iya Kakak, ini kami ini sudah mulai aktif lagi. Jadi ini pertama setelah kita libur 2 bulan, jadi mulai hari ini kita rutin lagi Kakak. Yeah. Rutin lagi berapa lama kita libur lagi, Bu? Oh belum ya, belum. Aku kira kita aktif lagi 2 minggu, kita libur lagi 2 bulan. Jangan dong, jangan. Nanti Kakak lupa. Iya, karena kita ada program yang menarik yang karena dari animo masyarakat, dari SMS yang masuk ke nomor telepon kami itu cukup banyak ya. Jadi sayang kalau tidak sudah diberi kesempatan oleh RSPD, sayang banget kalau kami tidak menggunakan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik bersama kami, tim yang wajah lama tapi dengan ini baru gitu ya, konsep yang baru. Mudah-mudahan nanti jadi kami akan rutin nanti tiap 2 minggu, mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi tiap 2 minggu nanti kami akan mengudara dengan berbagai materi yang berbeda, betul. Yang pasti yang sangat mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Itu juga nanti kami bahwa materi itu kami mungkin kita survei juga gitu loh, materi apa sih yang ingin dibahas oleh masyarakat. Betul. Itu juga nanti kami perhatikan. Jadi untuk saat ini hari ini kami membawakan materi mengenai sistem peradilan pidana anak. Betul. Nanti akan dibawakan oleh bapak-bapak hakim kita yang ganteng-ganteng ini, yang keren-keren ini, yang oh gitu. Kok dibilang ganteng? Jadi mudah-mudahan nanti hari ini bermanfaat Kakak. Nanti mudah-mudahan bermanfaat karena ini sebagai pengantar saja Kakak. Saat ini banyak sekali di pengadilan kita menerima kasus yang pelakunya anak. Jadi anak berhadapan dengan hukum itu banyak sekali. Sampai saat ini mungkin sudah ada sekitar 4-5 perkara yang pelakunya anak. Ini kan kok sistem peradilan pidana anak adalah pelakunya adalah seorang anak. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu seperti apa sih itu untuk kalau anak pelakunya seperti apa, harus di caranya menghadapi mereka seperti apa, acaranya seperti apa, karena berbeda dengan orang dewasa. Betul. Ya mudah-mudahan nanti masyarakat bisa lebih jelas, bisa lebih paham. Jadi kalau suatu saat mereka menemukan ada anak yang melakukan tindak pidana, istilahnya anak berhadapan dengan hukum, mereka tahu ini nih harusnya seperti ini gitu loh. Walaupun secara umum aja dulu gitu kan. Jadi nanti lebih detail akan disampaikan oleh Bapak Hakim. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Tentunya nanti akan sebentar lagi akan menutup. Iya. Oh iya, lupa satu yang tidak kalah gantengnya juga sama Mas Roni, ada Mas Saki. Selamat malam Mas Saki. Selamat malam. Akhirnya ngomong juga ya. Masa mau silih-silih sama itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ketua, dan kita langsung saja. Di awalnya ada beberapa materi tentang sistem peradilan pidana anak ya, atau SP2A atau SPPA. Nah, untuk materi ini di awalnya ini yang duluan, yang dari Batak apa yang dari Jawa ya? Oke. Oh, dari yang mana? Yang satu kayaknya mesti baca undang-undang. Oke, Pak Roni, silakan Pak Roni, apa yang ingin disampaikan tentang ini. Namun sebelumnya Pak Roni harus sampaikan ya, bagi Anda semua jangan lupa ya, yang pengen untuk berdiskusi, menanyakan sesuatu selain ke RPD SOE, bisa langsung ke line Sophia atau di line WhatsApp, SMS-nya juga bisa milik Pengadilan Negeri SOE, yaitu 0821 4763 0023. Sekali lagi 0821
4763 0023. Nah, ini lain sopiannya kita ya. Pengadilan Negeri SOE boleh ke ini, boleh juga ke nomor RPD SOE sebagaimana biasanya. Silakan Mas Roni, ada yang ingin disampaikan? Waktu kita 1 jam, silakan. Oke, terima kasih Bung Herto atas kesempatannya sehingga kita bisa memberikan sedikit pengetahuan kita tentang hukum dan peradilan kepada masyarakat Timur Tengah Selatan. Dan pada kali ini tema pembahasan kita utama adalah sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ya, tapi kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, sebenarnya undang-undang ini bukan yang pertama di Indonesia karena sebelumnya pada tahun 1997 sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak. Cuman karena sudah dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan ada hal-hal baru yang harus diatur, yang khususnya untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat peradilan pidana, makalah dibentuk suatu undang-undang baru oleh pembentuk undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi mungkin sebagai pembuka biar sahabat pendengar di Timur Tengah Selatan tidak bingung sih ini barang apa sih ini sistem peradilan pidana anak atau SPPA nih. Jadi dari namanya kan sudah jelas ya, sistem. Jadi sistem itu adalah suatu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyelidikan oleh polisi penyelidik sampai dengan tahapan putusan oleh hakim di pengadilan dan juga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Seperti itu Bung Hirto. Jadi yang diatur oleh undang-undang ini sangat luas sekali. Jadi kita bahas yang umum-umum saja, mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas yang spesifik. Betul. Seperti itu. Masih ada lagi? Oke. Pak Nathan? Ingin ditambahkan, silakan Pak Nathan. Ya. Baik ya. Ya selain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Roni tadi, ya pada prinsipnya sistem peradilan pidana anak ini mencakup usia anak saja, di mana usia anak berdasarkan aturan sistem peradilan pidana anak hanya yang di bawah belum mencapai 18 tahun. Namun dengan beberapa ketentuan yang mungkin nanti bisa kita bahas lebih supaya tidak terlalu lompat, akan kita bahas sedikit lebih rinci nantinya. Sedikit menambahkan bahwa sistem peradilan pidana anak ini juga melindungi dalam sistem peradilan pidana anak kita mengenal dengan sebutannya ABH, anak berhadapan dengan hukum, di mana anak berhadapan dengan hukum ini terbagi 3. Jadi ada anak yang memang dia sebagai pelaku, maka disebut sebagai anak. Ada anak yang sebagai saksi, maka dia disebut sebagai anak saksi, dan yang sebagai korban, anak korban. Dalam sebuah sistem peradilan pidana anak ini sudah diatur mengenai hak dan perlindungan masing-masing, baik anak saksi, anak korban maupun anak pelaku. Begitu. Iya. Baik, terima kasih Mas Nathan. Nah ini seperti yang tadi disampaikan ya, disyaratkan dalam undang-undang tentang sistem peradilan anak. Nah ini anak-anak, apakah ada pembatasan umur dan anak-anak seperti apakah tentu yang ada yang patut untuk diterima tentunya atau dibolehkan untuk ikut dalam peradilan itu? Oke, baik. Kalau dibilang anak yang kita bicara anak pelaku ya, kalau anak pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan anak pelaku. Yang dapat melalui proses peradilan adalah anak yang di atas 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Gitu. Karena jika anak di bawah 12 tahun melakukan tindak katakanlah melakukan sebuah tindak pidana, maka dia akan diatur tersendiri, di mana dari proses awal sudah bisa diambil kebijakan untuk dikembalikan ke orang tua atau dalam bentuk pembinaan gitu. Tapi yang akan melalui proses persidangan hanya anak yang di atas 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun. Itu boleh ya? Ya, itu yang merupakan anak yang dianggap anak.
dalam sistem peradilan pidana anak ini. Iya. Gitu. Itu anak pelaku ya. Anak pelaku. Kalau anak saksi? Kalau anak saksi tidak terbatas usia, hanya sebelum dia belum mencapai 18 tahun. Karena siapapun bisa menjadi saksi dalam terjadinya sebuah tindak pidana. Begitu juga anak korban. Jadi dia tidak mengisyaratkan usia minimum, tapi tentunya yang sudah bisa diajak berkomunikasi. Ya. Jadi dia tidak dibatasi usia minimum, tapi dia tetap belum berusia 18 tahun. Karena kalau sudah di atas 18 tahun maka sudah sudah dianggap menjadi dewasa. Sudah tidak masuk dalam sistem peradilan pidana anak ini. Terus yang satu lagi tadi anak pelaku, anak saksi, yang satu anak lagi pelaku, anak saksi, dan anak korban. Anak korban. Ya. Nah ini anak korban ini seperti apa nih anak korban? Hanya korban-korban itu ya? Ya, kalau kita lihat beberapa mengaca pada yang terjadi secara praktek di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, sejauh ini memang kalau anak korban biasanya menjadi korban kekerasan baik itu tindak kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik, begitu, dan itu tidak dibatasi umur, sudah ada perlindungannya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik, Mas Roni, ini menarik sekali ya. Tadi awalnya dikupas menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ya, kalau Herto tidak salah dengar tadi, Mas Roni. Nah ini apakah juga mengisyaratkan bahwa wajib dapat hukum nih, wajib khusus untuk anak pelaku? Khusus untuk anak pelaku ya. Jadi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu tujuannya adalah untuk melindungi harkat dan martabat anak itu sendiri. Jadi jangan sampai seorang anak yang melakukan tindak pidana atau yang terlibat dalam ABH tadi itu diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat seumpama seperti itu. Jadi tujuannya dibentuk undang-undang ini adalah untuk melindungi aset bangsa yang berupa anak-anak itu sendiri. Seperti itu. Jadi hanya untuk melindungi anak-anak ya. Tetapi tetap berlanjut ya, prosesnya tetap jalan ya, atau prosesnya tetap jalan? Prosesnya tetap jalan, cuman lebih kepada hukum acaranya itu berbeda dengan yang orang dewasa. Orang dewasa, ya. Kalau dewasa langsung vonis. Jadi tetap melalui proses hukum acara atau peradilan yang berlangsung, cuman ada hal-hal yang khusus, misal di sistem peradilan pidana anak untuk ancaman hukuman itu dia misal seumpama orang dewasa diancam 10 tahun maksimal, maka untuk anak-anak itu maksimal cuman setengahnya. Setengah tahun. Dari 10 tahun. Dan di istimewa sistem peradilan pidana anak ini hukumannya itu tidak harus penjara. Jadi ada berupa peringatan, ada berupa bersyarat, terus kemudian ada juga berupa pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga. Jadi lebih bervariasi. Jadi apa yang ditujukan oleh pembentuk undang-undang ini adalah jangan sampai anak yang melakukan tindak pidana itu malah semakin terjerumus seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri, kita di penjara itu mungkin malah anak-anak bisa belajar lebih banyak tentang kriminalitas dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tetap hukumannya sampai pada vonisnya, tetapi setengah paling tidak seperti itu ya, dilihat dari hukuman penjara gitu. Tetapi hukum untuk berita acara tadi apa, berita acara ya? Hukum acaranya beda ya? Beda. Oke. Baik, masih untuk Mas Roni. Nah ini kaitannya juga masih tentang undang-undang yang tadi anda sampaikan. Apakah undang-undang itu tadi memang disampaikan bahwa melindungi ya, tapi apakah ada batasan-batasan tentunya untuk kategori anak dalam Undang-Undang Nomor 12 ini? Batasan-batasannya apa sih kalau ada? Batasan yang tadi sudah disebutkan, tentunya untuk pengertian anak sendiri dibatasi oleh usia ya tadi. Oh ya, usia. Jadi kalau seumpama yang bisa diproses tadi sudah disebutkan antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun itu diproses dengan acara peradilan anak. Tapi setelah lewat dari itu nanti prosesnya adalah acara biasa, peradilan biasa. Terus kemudian yang tadi disebutkan, bagaimana jika anak belum 12 tahun melakukan tindak pidana, gitu kan? Itu penyidik di sini kepolisian memiliki dua pilihan, yakni dikembalikan kepada orang tuanya
atau mengikuti pembimbingan di LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Jadi yang di sistem peradilan pidana anak ini melibatkan banyak pihak, Bung Herto ya. Jadi tidak melulu kalau kita lihat peradilan pidana pasti ujung-ujungnya di rutan, di lapas seperti itu. Kalau di sini enggak. Untuk anak tidak harus ya. Anak nanti bisa dilibatkan dalam berbagai pelatihan-pelatihan, misalnya di lembaga, kalau di NTT di Naibonat itu yang Sentra Evata ya kemarin ya, lembaga pembinaan dalam lembaga Sentra Evata. Di situ disediakan pelatihan-pelatihan, terus kemudian juga apabila anak itu masih sekolah nanti di situ juga disediakan ruang ujian khusus atau ruang pembelajaran khusus agar anak-anak tidak putus sekolah seperti itu. Jadi ya pendekatannya itu bukan kalau yang dulu kan pidana klasik kan dia pendekatannya adalah pembalasan ya, lex talionis, jadi ketika mata dibalas mata seperti itu kan. Tapi kalau yang di sistem peradilan pidana anak itu pendekatannya adalah bagaimana bisa memulihkan kepada keadaan yang lebih baik lah seperti itu. Oke, baik Mas Nathan, ini menarik sekali tadi Anda bilang ya bahwa ada anak pelaku, anak saksi, dan juga anak korban. Nah ini memang agak aneh, agak rumit juga ya bagi kita, bukan saja Herto tapi mungkin pendengar di rumah ya, ini agak aneh juga. Nah, bagaimana anak-anak yang dikategorikan di bawah 12 tahun ke atas sebelum 18 tahun ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau bisa Herto tahu, ini mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana prosesnya nih. Setelah ada di pengadilan, setelah mendaftar, ini prosesnya seperti apa nih sampai pada penuntutan? Oke, baik. Ini kita asumsikan dalam sebuah perkara memang ada anak pelaku, ada ketiganya, ada anak pelaku, anak saksi maupun anak korban. Beda-beda ya? Ya betul. Katakan dalam satu perkara itu memang mungkin tindak kekerasan mungkin yang sering kalau kita dengar sekarang atau kita lihat di media sosial ataupun media televisi kan biasanya ada korban bullying gitu. Jadi yang dimana pelakunya sebenarnya masih usia anak dan korbannya pun masih usia anak. Otomatis yang menjadi saksi juga usia anak gitu. Jadi dari proses dia mulai dari tingkat penyidikan dia harus diperlakukan secara khusus. Mereka semua harus diperlakukan secara khusus. Baik mereka harus selalu didampingi, baik orang tua atau wali, anak pelaku wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian sudah dilakukan laporan ke Bapas untuk Bapas membuatkan litmas bagi anak pelaku. Bapas mohon izin, Bapas itu apa Bapas itu? Bapas itu petugas Balai Pemasyarakatan. Ya. Khusus anak ya? Ya betul. Jadi dia memang petugas dari lapas yang memang sudah tersertifikasi dan sudah di SK-kan sebagai seorang Bapas. Dia memang tugasnya untuk melakukan penelitian terhadap anak, terhadap lingkungan, maksudnya sehingga bisa ditemukan latar belakang terjadinya tindak pidana ini gitu. Mungkin katakanlah kalau kita contohkan tadi bullying itu apa sih yang melatar belakangi anak ini melakukan tindakan tersebut kepada temannya, baik itu dari segi faktor dia pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat gitu. Dan nanti dalam litmas itu akan dikeluarkan semacam rekomendasi ini nanti rekomendasi hukuman akhir apabila memang dalam proses pidana atau proses perkaranya dia pada akhirnya diputus oleh majelis hakim atau oleh hakim dinyatakan yang bersangkutan bersalah. Gitu, anak pelaku ini bersalah, maka dalam litmas sudah ditentukan semacam rekomendasi jenis pidana seperti apa yang terbaik buat anak. Gitu. Kemudian kalau dari segi dalam proses mulai dari tingkat penyidikan gitu, anak korban, anak saksi ya semua juga tetap harus didampingi gitu. Kemudian yang paling penting adalah yang paling diutamakan dalam proses ini identitas baik anak korban, anak pelaku, anak saksi, mungkin orang tuanya, terus dari segi alamatnya itu semua harus disamarkan, tidak untuk dipublikasikan gitu, karena tetap kita kembali ke asasnya bahwa demi kepentingan yang terbaik buat anak, dengan harapan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Roni, harapannya semua ini bisa mengembalikan keadaan mungkin ke keadaan yang lebih baik. Jangan sampai dengan proses ini menimbulkan secara psikis dia akan terganggu
dia akan malu ke depannya, dia malah jadi susah menjalani kehidupan selanjutnya. Gitu. Kemudian dalam tingkat penyidikan itu, setelah selesai dalam proses penyidikan, maka seperti biasa perkara pidana itu akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk pra penuntutan, gitu. Dan di sana juga ya prosesnya sama, dia tetap prinsipnya dia sama dengan perkara pidana, namun dia harus tetap dilindungi dengan hak-haknya tadi, baik dari segi identitas, terus dari segi pendampingan, gitu. Sampailah nanti pada saat kejaksaan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Nah, nyampe di pengadilan, maka di pengadilan akan diregister berdasarkan perkara pidana khusus anak. Gitu. Dimana kalau perkara pidana khusus anak ini dari segi penahanannya juga tidak sama dengan orang dewasa. Tidak sama dengan orang dewasa. Seandainya anak ini ditahan, karena bisa jadi anak tidak ditahan. Betul. Tidak semua anak bisa ditahan. Betul, iya. Nah, seandainya anak ini ditahan, maka masa penahanan dia pada saat limpah ke pengadilan, hakim hanya akan mengeluarkan penahanan 10 hari yang dapat diperpanjang 15 hari. Gitu. Otomatis dalam total waktu 25 hari perkara ini sudah harus selesai, mulai diperiksa sampai dengan diputus. 25 hari ini 25 hari kalender karena menyangkut penahanannya. Iya. Begitu. Ya, dalam proses persidangannya juga nanti hakim akan, ya kalau kekhususan dari proses peradilan pidana anak ini akan dilaksanakan di ruang sidang anak. Untuk ruang sidang anak ini juga ada ketentuan tersendiri, bagaimana dengan harapan bahwa ruang sidang ini bisa ruang sidang yang ramah anak dengan harapan, karena tampilan ruang sidang pada umumnya kan sebenarnya bisa dibilang sedikit memberikan intimidasi dari segi psikis buat orang-orang yang ada di sana. Gitu. Namun kalau untuk ruang sidang anak, khusus anak, itu sudah didesain sedemikian rupa, memang harapannya bisa lebih memunculkan nuansa kekeluargaan, bukan intimidasi. Betul. Gitu. Nah, sampailah nanti dalam proses itu pun ditentukan bahwa baik hakim, jaksa, penasihat hukumnya, pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang mengikuti proses itu tidak boleh menggunakan atribut. Disitulah kami bersidang tidak menggunakan toga, jaksa dan PH pun tidak menggunakan toga, gitu. Proses sidangnya. Betul. Dan proses sidang harus selalu proses sidang tertutup demi menjaga identitas anak tadi. Jadi yang boleh mengikuti sidang hanyalah orang-orang yang memang berkepentingan secara langsung. Orang tua atau dari saksi, hanya yang mendampingi saksi, korban hanya yang mendampingi korban, begitu. Dan yang mendampingi pun harapan kita tidak terlalu banyak, bukan berarti jangan sampai om, tante, kakek, nenek semua dibawa mendampingi. Itu bukan lagi mendampingi namanya. Kita pakai track ya. Betul. Itu ya sepintas itulah prosesnya. Baik. Sebenarnya masih ada kita lanjut nih sebelum Hertoge Om John ya, Hertoge Pak John, Hertoge Mas Roni dulu. Mas Roni, ini kalau yang sudah kita diskusikan waktu-waktu yang lalu, yang namanya mediasi. Nah, dalam itu kan orang dewasa. Nah, masalah yang dihadapi oleh anak-anak atau pelaku anak, apakah di awal juga tadi prosesnya Mas John sudah cerita ya, Bang John sudah cerita, Bang Nathan. Nah, sekarang apakah ada mediasi juga untuk faktor anak ya? Ya, jadi kalau kita lihat pendekatan yang dipakai di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memang restoratif justice. Ya, jadi apa itu keadilan yang menekankan pada pemulihan pada keadaan semula. Jadi di sini yang tadi sudah saya bilang bahwa bukan pidana pembalasan yang dicari di sini, karena yang dicari di sini adalah keadilan korektif, yaitu menekankan pada pelaku harus dikoreksi, diberi hukuman tapi tetap mengkoreksi dia bahwa dia salah dan dia harus memperbaiki dirinya. Kemudian restoratif, pemulihan keadaan, dan rehabilitatif, yaitu memulihkan korban dan pelaku. Nah, kalau bicara teori restoratif justice itu kan masih berbentuk teori ya. Tapi kalau kita bicara legal formal, undang-undang yang mengatur tentang restoratif justice
yang baru ada di SPPA ini. Jadi sistem peradilan pidana anak adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia secara legal formal yang mengatur dan mengakomodir restoratif justice. Nah, seperti yang Bung Herto tadi tanyakan tentang mediasi di sistem peradilan pidana anak ini ada diakomodir dengan namanya diversi seperti itu. Jadi diversi ini salah satu restoratif justice yang diakomodir di sistem peradilan pidana anak seperti itu. Ya. Oke. Baik, memang ada kaitannya, tapi harus ke Pak John dulu. Nah, ini Pak John ya, memang itu tidak bicara dengan seorang psikologi bukan ya, tapi dengan seorang hakim senior tentunya. Saya hakim senior yang sudah lama di TTS dan ya kita berdoa semoga semakin lama ya. Baik, Pak John, ini kira-kira penyebabnya apa paling banyak nih dengan budaya kita disertai dengan perkara-perkara yang melibatkan anak-anak tentu di bawah umur, bahkan mau dibilang di bawah 18 tahun. Ini presentasinya berapa banyak di TTS dan ini kira-kira yang diakibat apa nih penyebabnya nih? Kalau untuk kasus tindak ini pidana anak-anak ya, kita bercerita nih menurut versi seorang hakim senior. Kalau kita lihat ada beberapa kasus, misalnya kasus pencabulan, itu biasanya penyebabnya dari perkembangan teknologi. Karena kita bisa tahu sendiri dengan mudahnya teknologi ini anak-anak gampang membuka situs-situs porno. Nah, yang lebih fatal lagi mereka lakukan terhadap korban anak-anak juga. Itu masalah teknologi. Kemudian kebiasaan kita yang minum mabuk, terus terang alkohol, miras di sini. Karena miras dapat menyebabkan orang di luar kendali kontrol. Faktor-faktor inilah yang bisa menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana. Ada beberapa kasus seperti contoh tadi persetubuhan, pemerkosaan. Ini anak-anak di bawah umur ya? Iya, penganiayaan yang melibatkan anak-anak. Pelakunya juga anak-anak? Iya. Oh. Kadang pelakunya anak-anak, korban juga anak-anak. Ada ya? Ada. Jadi budaya kemajuan teknologi sama budaya kita yang minum Shopee ini, itu juga salah satu penyebabnya. Karena apa? Terus terang, masalah minuman ini kan sampai saat ini kan belum ada perda di TTS yang mengatur. Jadi minuman ini dampaknya sangat fatal. Itu dia. Ini sudah termasuk dengan kurangnya perhatian orang tua mungkin? Salah satunya juga pengawasan orang tua kepada anak-anak, terutama dalam menggunakan handphone. Iya. Ini saran kami sih kepada orang tua, tolonglah anak-anaknya yang main HP dikontrol. Jangan sampai di situ mereka ada situs-situs porno yang dapat merusak mereka. Kebanyakan kasus yang terjadi gara-gara itu. Oh gitu. Ya. Dan ini presentasinya sudah kira-kira sudah seberapa besar nih di TTS khususnya untuk anak? Ya katakanlah 2 tahun terakhir nih. Kalau untuk anak sebagai pelaku tidak terlalu banyak sih, tapi kebanyakan anak sebagai korban yang paling banyak. Paling banyak anak sebagai korban. Pelakunya orang dewasa. Maupun anak-anak. Iya. Kita kalau di pengadilan kalau tidak salah hampir 75% ya. Pelaku dewasa, korbannya anak-anak malahan. Itu 45% bang. 75%. Besar sekali itu tinggi untuk korban anak-anak. Tapi kalau untuk pelaku anak-anak sampai saat ini di tahun 2022 kita baru nangani 4 perkara anak. 4 perkara anak itu mereka melakukan pencabulan terhadap korban anak juga dari 4 perkara itu. Kalau kasus di bullying belum ada ya. Yang banyak itu kasus pencabulan sama pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. TTS ya? Di TTS ya. Luar biasa. Berarti cukup besar nih. Nah ini sedapat mungkin yang bisa disampaikan ini untuk orang tua tentunya. Selain tadi, ya paling tidak mengingatkan orang tua atau kemajuan teknologi tadi sudah. Mungkin ada yang lain yang ingin ditambahkan menyangkut dengan tingginya kasus pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur. Iya, Bung Arto. Jadi terhadap orang
tua lebih memperketat pengawasan terhadap anak kita, baik terutama di luar jam-jam sekolah atau jam sekolah. Kemudian pengawasan terhadap penggunaan teknologi, khususnya handphone, supaya rajin-rajinlah kontrol HP anak-anak kita. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang John. Herto, langsung lagi ke Bang yang gaul, satu yang gaul ini, Bang Nathan. Nah, tadi Bang Nathan sempat menyampaikan secara umum ya, secara umum. Nah, ini secara umum tentang ruang sidang anak-anak, untuk anak-anak, tempat sidang anak-anak yang katanya tadi disesuaikan dengan anak-anak. Nah, khusus untuk Pengadilan Negeri SOE sendiri, Herto mau tanya, apakah kita juga sudah menerapkan yang seperti yang Anda katakan tadi, paling tidak ruang pengadilan ramah anak, paling tidak seperti itu? Ada, kita lengkap sini. Sudah. Kita di Pengadilan Negeri SOE sudah lengkap, baik itu dari segi ruang sidang, ruang tahanan, khusus anak ya, khusus anak. Ruang sidang, ruang tunggu, sama ruang tahanan sudah ada khusus yang untuk memang ramah anak. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu apa saja yang ada dalam situ, mungkin tempat bermain. Untuk ruang tunggu ya, tapi jangan sampai di dalam ruang sidang. Nanti bingung kita. Oh gitu. Itu. Ya. Kalau di dalam tidak ada ruang tunggu, memang kita ya sebisa mungkin ya namanya ramah anak ya, mungkin ala kadarnya ada untuk permainan, tapi lebih kita fokuskan ke semacam buku-buku anak gitu. Terus kalau untuk ruang sidangnya ya sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan ruang sidang biasa, hampir sama, cuma sebisa mungkin desain wallpapernya tidak yang benar-benar seolah kayak ruang sidang yang dewasa ya. Ya, setelah itu dari segi meja, biasanya kalau di ruang sidang biasa meja hakim itu akan lebih tinggi daripada meja penuntut maupun meja penasihat hukum. Namun dalam ruang sidang anak ya dia harus sejajar. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi memang kalau dibilang ramah anak, TTS salah satu ya ramah anak. Ya, betul. Baik, Mas Roni. Siap. Herto pingin lagi ke Mas Roni. Nah ini apakah di undang-undang tadi, undang-undang atau sistem peradilan terhadap anak ini, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tadi, memang setiap anak yang kena musibah atau baik itu pelaku ataupun saksi dan lain-lain, khususnya pelaku nih, apakah boleh juga didampingi oleh kuasa hukum? Karena memang tadi Pak Nanggolo sempat cerita bahwa boleh keluarga, bapak mama, tetapi bukan setiap satu RT atau satu desa paling tidak ini. Nah, ini bagaimana dengan anak-anak nih? Ya, untuk di sistem peradilan pidana anak sendiri, di situ mengamanatkan bahwa setiap anak itu setiap di prosesnya, baik dari penyidikan, penuntutan dan persidangan, itu wajib didampingi oleh penasihat hukum, kemudian juga pembimbing kemasyarakatan dan orang tua, seperti itu. Jadi memang harus didampingi anak-anak ini, seperti itu, Bung Herto. Oke. Tapi paling tidak tetap ya ada pendamping. Nah, sekarang pernah tidak kalau boleh Herto tahu, Bang Roni pernah tidak membawa atau paling tidak memimpin sidang atau menjadi anggota majelis hakim paling tidak dalam perkara yang melibatkan anak-anak? Pernah ya? Pernah ya. Nah, dalam bersama anak-anak atau dalam memimpin sidang itu tadi disampaikan pakaiannya juga disesuaikan, tidak ya semua yang serba toga dan lain-lain ya. Nah ini bagaimana dengan anak-anak? Tentunya cara pembahasannya, cara menyampaikannya ini juga pasti beda dengan orang dewasa, sudah pasti nih. Ya, sudah pasti beda, karena seperti yang tadi udah dibilang oleh Pak Nathan bahwa untuk toga aja tidak kita pakai ya, atribut persidangan tidak kita pakai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari traumatis pada diri anak-anak ya. Yaitu pertama itu, terus kemudian juga ketika anak menjadi korban, itu kan biasanya dia takut kalau ada anak pelaku di situ. Nah itu
hakim anak yang memimpin sidang itu bisa mengeluarkan anak pelaku itu untuk keluar. Gitu. Jadi dia agar lebih bisa memberikan keterangan lebih plong gitu, jadi nggak takut seperti itu. Dan bahasa yang diucapkan tentunya juga bahasa yang lembut gitu, agar bisa anak-anak itu Betul, juga ya, tidak takut ya, tidak takut dan bebas bisa memberikan menyampaikan. keterangan, bebas menyampaikan. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut Hertoge Ibu Ketua, kebetulan dari tadi kurang lebih 47 menit duduk terus nih. Herto mau tanya sedikit Bu. Nah, ini dalam sistem peradilan anak Bu ya. Nah ini yang Herto mau tanyakan sini menyangkut dengan hakim atau majelis hakim yang khusus menangani kasus yang melibatkan anak-anak. Nah, ini dalam pembagian tugas, katakanlah seperti itu, pembagian tugas untuk para hakim yang nantinya akan memimpin sidang khusus untuk anak. Nah ini, apakah hakim-hakim ini sesuai dengan mungkin jadwalnya, atau mungkin khusus untuk anak-anak ya, katakanlah lihat yang mungkin kayak Mas Roni, sedangkan kayak seperti abang saya mungkin ini contoh saja, paling tidak sebagai abang saya yang paling utuh sebelah Pak John ini, apakah ini juga cocok dengan anak-anak, atau mungkin dilihat dari gayanya tadi kan sudah disampaikan gitu. Nah, ini suara saya hampir terbongkar gitu. Nah ini berdasarkan apa nih pemilihan untuk majelis hakim kalau boleh kita tahu? Baik Kakak. Jadi kalau di hukum acaranya, kalau untuk perkara yang berhadapan anak yang berhadapan dengan hukum itu, pokoknya anak yang diajukan ke sidang anak itu bisa hakimnya bisa hakim tunggal sendiri atau juga bermajelis, tergantung nanti kebutuhan, tergantung mungkin kasusnya dianggap cukup berat atau ringan. Itu pertimbangan ketua untuk mau menetapkan apakah hakimnya tunggal saja cukup atau kalau perkara yang agak berat perlu pemikiran lebih ekstra, jadi bermajelis 3 orang biasanya. Misal kalau mungkin untuk pencurian yang penganiayaan ringan misalnya, itu bisa tunggal hakimnya. Tunggal khusus untuk anak ya? Iya. Untuk perkara anak itu bisa tunggal, bisa majelis itu. Jadi sekarang berikutnya selain bisa tunggal atau bermajelis, sekarang apakah hakimnya, karena ini tadi Pak Roni mengatakan ya ketika menghadapi anak pasti kita secara ini harus dengan suara yang berbeda dengan ke orang dewasa ya. Orang dewasa mungkin kita bentak-bentak nggak apa-apa gitu kan, tapi tidak juga gitu kan. Tapi karena anak mungkin kita pakai bahasa yang lebih halus, justru mungkin kadang-kadang bahasanya lebih yang gimana ya, justru mungkin perempuan yang sering jadi hakim anak biasanya. Cuma karena di sini nggak ada hakim perempuan selain saya, biasanya beliau ini sudah punya sertifikasi Bapak Kakak. Jadi bisa ya? Ya, jadi Pak Roni, Pak Nathan, bisa juga, Pak Saki, Pak John semua sudah punya sertifikasi hakim anak. Jadi mereka sudah mendapat pelatihan cara menghadapi anak berhadapan dengan hukum bagaimana, cara menghadapi anak korban bagaimana, itu mereka sudah tahu semua. Jadi jangan salah, walaupun Pak Nathan kelihatannya dari luar seperti galak ya, tapi hatinya tuh hati Rito ya, hatinya tuh hati lembut. Jadi ketika menghadapi pelaku anak, Pak Nathan bisa sangat lembut sekali gitu kan. Termasuk untuk anak korban, Pak Nathan bisa sangat lembut Pak. Jadi mereka semua sudah jago. Pertanyaan Herto kok bisa ya? Karena hakim dituntut harus bisa seperti itu. Gitu. Ya, jangan salah. Jadi jangan salah Pak John suka marah-marah, tapi begitu menghadapi anak berbeda. Gitu. Iya, jadi pertimbangannya tidak ada apakah ternyata Pak Nathan galak, jangan deh, enggak, karena beliau profesional kan. Hakim itu profesional kan. Orang dewasa saja bisa lah. Tapi di sertifikasi ya? Iya, sertifikasi satu, dan mereka sudah profesional, tahu cara menghadapi anak bagaimana biar anaknya merasa nyaman, anak korban juga bisa nyaman, tidak traumatis, dia mau menceritakan, si anak pelaku juga istilahnya tidak takut juga gitu kan, tidak takut. Jadi bapak-bapak hakim ini sudah hebat, bisa ya. Iya, karena semua sudah sertifikasi. Iya, jadi mereka sudah paham caranya gitu. Ya, makasih. Herto langsung ke orangnya gitu. Oke. Ya, Mas Nathan. Oke. Herto ingin tahu nih. Ya, ini jelas sekali disampaikan oleh Ibu Ketua yang baik hati ini. Loh, Ibu Ketua kok tertawanya belum berhenti ya, Bu?
Herto ingin tahu nih. Nah ini tadi sempat disampaikan sedikit disentil oleh Ibu bahwa hakim-hakim khusus untuk anak berarti harus disertifikasi. Nah ini Herto ingin tahu nih, disertifikasi seperti apa nih baru bisa untuk memimpin tuntutan untuk anak atau sidang untuk anak. Sekilas saja Mas. Oke, kalau sekilas sih prinsipnya sertifikasi ini udah pasti untuk mendapatkan sebuah sertifikat kita melalui proses pendidikan dulu. Pendidikan itu selain memang kita diperdalam juga bagaimana untuk sistem peradilan pidana anak ini sebagaimana Undang-Undang 11 2012, di sisi lain kita juga lebih banyak materi khususnya lebih ke psikologi anak, bagaimana cara menghadapi anak, bagaimana ya dengan berbagai tipe anak gitu, dan karena otomatis kan harus sebisa mungkin mengendalikan emosi. Betul. Meskipun sebenarnya ini balik kalau kita bilang kan prinsipnya demi yang terbaik buat anak lah. Salah satunya kan pendidikan. Kalau tadi Pak Herto bilang agak ragu dengan model saya, sebenarnya itu merupakan bagian dari pendidikan anak, Pak. Menghadapi beberapa tipe orang. Selain pendidikan saya, anak juga harus terdidik. Ya itu jokesnya lah. Cuma ya pada prinsipnya ya memang dalam proses sertifikasi ya harus itu harus lebih ditekankan ke psikologis anak. Apakah semua hakim harus dapat sertifikasi untuk itu? Sertifikasi atau mendapat sertifikat? Kalau dibilang demikian karena yang kami alami dalam proses pendidikan kami kemarin, memang sekarang diarahkan untuk semua memiliki dengan kebutuhan di zaman sekarang ya yang cukup tinggi. Ternyata peradilan ini sebenarnya dari zaman dulu peradilan sudah cukup tinggi menghadapi masalah dengan anak, karena tadi saya bilang anak ini kan ada juga selain anak pelaku ada juga kita menghadapi anak korban, bahkan yang paling sering adalah anak saksi gitu. Dalam perkara dewasa ternyata ada juga saksi anak gitu, karena dia yang melihat langsung proses terjadinya gitu. Nah sekarang dengan adanya ini mungkin dengan pengantar yang tadi Pak Roni juga sudah sampaikan, jadi pemerintah lebih concern terhadap anak gitu. Jadi sebisa mungkin dari proses peradilan terhadap anak ini pun bisa masuk dalam kategori ramah anak supaya mereka tidak mengalami traumatis dalam prosesnya. Maksudnya trauma menghadapi orang, jangan sampai kalau masalah berhadapan dengan hukum sebagai pelaku ya lebih baik mereka trauma supaya jangan datang lagi gitu, Pak Herto. Iya. Baik, terima kasih Herto. Ke Mas Roni dulu. Ya. Nah, Mas Roni biasanya kalau untuk anak ya, ini biar didengar juga oleh masyarakat kita. Kalau untuk anak biasanya berapa lama nih sidangnya biasanya? Oh ya. Berdasarkan kasus ya, jenis kasus pasti kan beda. Ya. Untuk lama sidang tadi sudah dibahas tentang penahanan ya. Jadi penahanan itu terbatas pada 25 hari. Jadi sebelum 25 hari itu sudah harus putus. Sebelum biasanya, 25 hari? Ya, paling kita sidang 1 minggu bisa langsung putus. Full itu ya? Ya, seperti tadi pagi juga ada sidang anak. Itu hari itu juga langsung diperiksa saksi sampai selesai. Baru kemudian nanti sidang selanjutnya tuntutan dan nanti pembelaan. Jadi 4 kali sidang lah bisa langsung ada putusan. Seperti itu. Iya. 4 kali. Nah, kebanyakan tuntutan ini biasanya paling lama berapa lama tuh? Berapa lama? Selain yang tadi misalnya dititipkan di penitipan anak, PLK atau lain-lain, nanti biasanya kalau yang berhubungan dengan penjara, tergantung ya. Itu tergantung dari pasal yang didakwakan juga ya. Tapi yang menarik dari sistem peradilan pidana anak ini, dia mengakomodir double track system, Bung Herto ya. Apa itu double track system? Itu artinya bahwa anak ini bisa dikenakan pidana dan tindakan. Jadi pidana tadi yang sudah saya sebutkan dari peringatan, pembinaan, penjara. Tapi kalau tindakan ini dia bisa berupa tindakan pengembalian kepada orang tua, sampai kepada juga beberapa tindakan seperti perawatan di rumah sakit jiwa. Itu bisa apabila memang anak itu diindikasi ada beberapa penyakit. Kemudian juga bisa pencabutan surat izin mengemudi. Itu bisa. Jadi kalau di pidana lain kan belum bisa.
Tapi di sistem peradilan pidana anak ini sudah diakomodir itu. Itu kayak tabrakan ya gitu. Ya mungkin ada kasus anak yang suka trek-trekan gitu kan. Jadi mungkin untuk bisa mencegah dia melakukan itu, ya dicabut surat izin mengemudinya. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mas. Kita ke Pak John lagi. Ini Pak John ini sebagai seorang hakim senior ya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan tentunya akan tetap terus di TTS mungkin. Salah ngomong ya. Saya tuh Bapaknya tidak boleh pindah selama saya belum pindah. Oh gitu. Iya. Ibu ketua kan baru datang Zoe. Waduh. lebih apa ya, mungkin bagi Harto lebih di atas sedikit, anak amnatun ya. Oke, langsung jalan. Oke, baik Pak John. Nah ini dengan yang tadi disampaikan oleh teman-teman hakim, baik itu tentang prosesnya sampai pada tempat persidangan, ruang tunggu dan lain-lain. Nah ini kalau kita di Pengadilan Negeri Soe, ini kira-kira sudah cukup atau mungkin butuh khususnya untuk ruang anak? Apa mungkin masih butuh pembenahan lagi dan lain-lain mungkin? Kalau untuk sementara kami rasa sudah cukup, sebagaimana dalam surat edaran Mahkamah Agung ya, untuk penataan ruang sidang anak. SK dari Dirjen, SK Dirjen tentang penataan ruang sidang anak yang sudah ada di Pengadilan Negeri Soe sudah cukup memadai. Termasuk juga ruang ramah anaknya sudah memadai sebagaimana dalam SK Dirjen. Oke, itu yang perlu harus ditanyakan, tadi. Kita langsung ke Mas Nathan. Nah, Mas Nathan, kalau dalam persidangan Mas Nathan ya, Siap. apakah pengalaman Anda selama ini berhadapan dengan anak-anak TTS mungkin yang mungkin ya boleh dibilang secara kebetulan mungkin sebagai pelaku kekerasan, bisa juga sebagai saksi, bahkan menjadi korban. Nah ini kesulitan-kesulitan apa nih yang dihadapi ya, saat berhadapan dengan anak? Apakah bahasa tidak menjadi kendala? Kalau mengenai bahasa Pak Harto, sebenarnya itu bukan hanya terhadap anak ya, mungkin sebenarnya terhadap yang dewasa juga banyak itu. Kalau Bahasa lokal ya, betul, bahasa lokal gitu. Kadang-kadang mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia juga masih bercampur dengan bahasa lokal. Tapi ya sebisa mungkin ya kami yang berusaha untuk beradaptasi dengan itu. Gitu. Tapi kalau memang dia sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar tidak bisa dipahami, otomatis akan ada juru bahasa yang pasti kita tunjuk betul, yang akan disumpah untuk nanti mendampingi si, baik itu kalau dalam hal ini baik itu anak pelaku, anak saksi, anak korban. Betul, begitu. Jadi tetap pakai ya, karena itu menjadi kendala utama ya, bukan hanya anak-anak. Tapi saya Anda bilang tadi bahwa itu juga terjadi pada orang itu juga tetap terjadi pada orang dewasa. Sama sebenarnya kalau mau dibilang kendala, mungkin mereka merasa takut secara psikis ya, mereka akan masuk ke ruang sidang di mana mereka akan tahu ini adalah proses peradilan. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang seperti itu ya sama, orang dewasa juga mengalami itu. Orang dewasa juga mengalami itu. Hal yang sama. Ya, hanya memang kalau kekhususan ke anak ini ya memang keterbatasan anak dalam komunikasi aja. Selain mungkin bahasa, ya komunikasi ibaratnya bagaimana dia membahasakan bahasa tubuhnya, terus ya otomatis dia lebih rentan dengan tekanan yang membuat dia akan lebih susah untuk terbuka atau menceritakan apa yang dia alami. Gitu. Itu akan lebih susah gitu. Jadi memang kadang-kadang butuh kesabaran ekstra untuk itu. Itu aja sih sebenarnya kalau tantangannya dalam proses ini, selain dari ternyata proses peradilan yang butuh waktu cepat. Gitu Pak Harto. Baik, terima kasih Mas Nathan, dan mitra dimanapun Anda berada, seperti yang kami bilang tadi ya, Anda boleh
langsung ke line Sophia kita di 0821 4767 0023, baik SMS maupun lewat WA boleh ya, 0821 4763 0023. Nah ini nanti kita cek dulu apakah ada atau belum ada. Tapi ya agak ya nanti kita akan sampaikan itu, nanti akan dijawab ya oleh teman-teman nanti. Kalau ada nanti lewat yang banyak nanti akan ada lewat line WA ataupun line SMS ya, 0821 4763 0023. Nah baik mitra dimanapun Anda berada, kita sudah ada di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini. Sejam rasanya masih pingin ya. Dan kita akan mengikuti berita nasional tentunya di pukul 20. Herto langsung lagi ke ke Bang Roni. Yang terakhir ini Bang Roni, apa ini sebagai seorang hakim, apa ini yang ingin disampaikan? Ada? Oh ya, ada mungkin ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat Timur Tengah Selatan berkaitan dengan topik kita hari ini? Oh ya, tadi biar nanti disimpulkan oleh Ibu Ketua nanti. Nyambung ke dari pertanyaan Bung Herto ke Pak Jan tadi, apa yang mungkin bisa jadi perhatian khususnya masyarakat TTS terkait tingginya kasus anak di TTS ini ya. Mungkin saya pernah baca di laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu di NTT itu kebetulan ada sesuatu kita Herto coba dulu ya, mungkin menyangkut dengan ini. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Dance di Bone. Bapak Dance di Bone. Oke, Bapak Dance singkat saja Bapak Dance ya. Kita sudah di penghujung. Desa Bone, Manuban Tengah ya. Oke, ya, silakan Bapak pertanyaannya biar Atau jelaskan nanti ke teman-teman. Halo? Ya, halo silakan. Nah, ya. Menteri P3 datang terus. Peradilan anak, ya. Oh ya, ini maksudnya mungkin diperjelas dulu, pelakunya anak-anak apa pelakunya juga orang dewasa? Orang dewasa. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bapak Dance. Oke. Baik, ya ini jadi kesimpulannya tentang itu, tentang anak di bawah umur yang dihamili oleh orang dewasa dan setelah itu melahirkan dan terakhir tidak bertanggung jawab. Nah, ketika setelah menginjak waktu, seiring dengan berjalannya waktu, setelah anak ini besar, maka datanglah bapak ini atau suaminya. Nah, ini kalau menurut beliau Bapak Dance cuma saran saja, apakah ini bisa dilakukan proses? Kebetulan yang arah ini juga Bapak Hakim, apakah ini masih bisa diproses atau mungkin secara intern mohon pertimbangan, mohon masukan, paling tidak seperti itu.
Ini mungkin kita langsung ke Pak yang menjawab yang bisa. Nah ini anaknya anak di bawah umur. Setelah dia dihamili langsung kabur. Nah pelakunya kabur. Nah setelah pelaku kabur, otomatis anak ini diasuh oleh oleh ibunya, ya boleh dikatakan diasuh oleh ibunya. Nah setelah diasuh oleh ibunya dan anak ini besar, datang lagi bapaknya. Nah yang di awal tadi ya ini namanya kasus ya pelecehan seksual atau pelecehan anak di bawah umur. Tetapi karena tidak diproses, maka anak ini semakin besar ya, semakin bertambah umurnya. Nah ini sarannya, apakah setelah anak ini besar, orang tuanya kebetulan suaminya datang mengakui anaknya, apakah ini tetap diproses? Ini mohon paling tidak masukan. Nah ini diawali dengan pelecehan seksual terhadap anak pencabulan dan mengakibatkan si anak ini hamil di bawah umur, dan setelah itu kabur suaminya. Setelah kabur suaminya, anak ini melahirkan dan dibesarkan oleh ibunya yang masih kecil juga. Setelah anak ini juga besar, datang lagi si suaminya. Jadi menurut Bapak ini hanya masukan saja, silakan. Apakah menurut Bapak ini perlu diproses atau mungkin ada undang-undang lain atau apa, butuh bantuan? Kebetulan Bapak ini butuh bantuan, kan yang ada di sini Bapak hakim. Oke. Mungkin ini saran saja, apa mungkin bisa mungkin Pak John ini sebagai saran saja, tapi nomor Bapak kita boleh Bapak ini ya, Bapak WA saja ke nomor line Shopee kita ya, biar lebih jelas ya. 0821 4763 0023. Tentunya kita akan jawab nanti. Oke. Baik, silakan. Kita akan lebih dulu menurut teman-teman ya, teman-teman di studio, karena kurang jelas ya. Kurang jelas pertanyaan dari Bapak-bapak ya, Pak Nathan. Ini kalau kita mau sampaikan ya, bahwa ini memang pertanyaannya tadi juga belum terlalu jelas ya, karena mungkin jaringan ya, jadi kurang kita tangkap. Tapi sesuai yang mungkin sedikit kita tangkap yang tadi seperti Arto bilang, tapi lebih jelasnya nanti Bapak Dance di Desa Bone menyampaikan itu lewat WA atau SMS ya ke 0821 4763 0023, biar lebih jelas lagi kita jawabnya, biar kita jauh lebih tepat sasaran lagi. Tapi mungkin ada yang bisa disampaikan berdasarkan yang Herto sampaikan tadi, mungkin sedikit waktu. Ya, sedikit Pak Herto, ini sebenarnya itu tadi dari kisahnya kita agak bingung juga sebenarnya. Cuma yang saya tangkap adalah yang usia anak adalah korban. Kalau berdasarkan kisahnya tadi, yang usia anak adalah korban, pelakunya sudah dewasa. Sebenarnya pada prinsipnya setiap tindak pidana itu apabila memang bisa dibuktikan, karena tadi juga tidak dijelaskan mengenai berapa lama si laki-laki ini pergi. Dan kembali, karena dalam setiap tindak pidana ini juga ada yang disebut masa daluarsa. Jadi pada saat sudah lewat masa daluarsa, maka hak untuk penuntutan sudah hilang. Gitu. Katakanlah kalau kita lihat dari kayak undang-undang perlindungan anak, salah satunya ada masa daluarsa. Contoh kalau tadi dibilang ancaman untuk persetubuhan itu yang apa, persetubuhan karena itu persetubuhan ya, dia bukan pencabulan. Persetubuhan itu kan ancamannya 15 tahun kalau korbannya anak gitu. Ancaman maksimal 15, ancaman minimalnya 5 tahun. Nah, otomatis bisa dibaca mungkin ada ketentuan yang bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, otomatis masuk yang persetubuhan tadi. Sesudah 12 tahun, maka hilanglah hak menuntut pidana, hapus karena daluarsa. Nah, jadi si laki-laki ini tadi sudah pergi selama berapa tahun? Belum jelas juga. Belum jelas. Kalau belum mencapai 12 tahun masih mungkin diproses. Tapi pertanyaannya balik lagi, karena semua proses pidana ini harus melalui proses pembuktian. Nah, apakah setelah mungkin katakanlah setelah 10 tahun dia pergi, dia kembali, masih bisakah dibuktikan? Karena buktinya ini kan mungkin sudah lama, sudah
apakah bukti-bukti itu masih disimpan gitu, karena memang agak rumit ya kadang-kadang kalau kita mau bilang proses pembuktian dalam tindak pidana pencabulan persetubuhan itu tidak mudah gitu, karena saksinya cenderung hanya benar-benar si korban, karena ya jarang lah kita melihat, ya mungkin ada tapi 1-2, cuma sangat jarang persetubuhan ada saksi matanya. Karena kan ya mereka pasti mencari tempat sepi, mencari tempat tertutup gitu. Jadi ya otomatis lebih ke pengakuan keterangan dari korban dan pengakuan dari si terdakwa gitu. Jadi ya kalau dari kisah Bapak tadi sepintas analisa belum bisa ditentukan, cuma seandainya belum 12 tahun masih dimungkinkan untuk dia dilanjutkan prosesnya untuk diancam dengan pidana persetubuhan tadi. Iya, betul. Dan memang kalau kita lihat juga tadi belum sempat dijelaskan ya berapa kira-kira umur dari anak atau korban, paling tidak ya, belum tahu juga umurnya. Baik, jadi Bapak dan saya jangan lupa ya di 0821 4763 0023. Nah, di nomor SMS atau nomor WA ini Bapak bisa bertanya sebanyak mungkin, dan tentunya teman-teman di Pengadilan Negeri Surabaya akan menjawab biar lebih jelas lagi pertanyaan Bapak dan dijawab juga dengan lebih jelas lagi. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi sudah disampaikan. Mau ditambahkan lagi silakan yang terakhir ini dari Mas Roni. Oh, yang nyambung yang tadi ya mungkin. Nyambung yang tadi, sorry ya. Yang diperhatikan oleh warga Timur Tengah Selatan, itu yang saya baca di laporan Kementerian Perempuan dan Anak itu bahwa NTT ini termasuk nomor 2 yang terendah memiliki akta kelahiran. Jadi yang nomor 1-nya itu Papua, yang nomor 2-nya NTT. Nah, itu kan merupakan hak anak ya, yang di situ juga bisa jadi pintu masuk terjadinya tindak pidana. Nah, mungkin bisa diperhatikan untuk bapak mama semua, untuk bisa yang memiliki anak langsung bisa diurus akta kelahirannya agar mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kan dari tindak pidana perdagangan orang itu juga berawal dari anak yang nggak jelas asal usulnya, nanti bisa dijual mungkin orangnya atau organnya, itu kan ngeri sekali. Jadi mungkin sebisa mungkin bapak mama uruslah akta kelahiran anak seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Nathan. Walaupun baru selesai menjawab, ada lagi yang terakhir nih, harapannya nih. Ya, kalau harapan ini hanya berdasarkan kalau paling tidak perhitungan secara kasar dan pengalaman dari beberapa perkara di Pengadilan Negeri SOE ini. Yang memang sebenarnya banyak sekali korbannya anak, yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak John, banyak sekali korbannya anak, yang terutama dalam hal ini korban kekerasan seksual ya, gitu. Selain tadi mungkin orang tua harus memperhatikan anak, pendidikan dan penggunaan teknologinya gitu. Cuma selain itu ada juga penyebab yang paling penting, sudah disampaikan Pak John, tapi ini mungkin harus ditekankan, mengurangi atau kalau bisa mengenai konsumsi alkohol, karena itu basic biasanya awal terjadinya tindak pidana kebanyakan selalu dengan itu, karena berawal dari alkohol, kadang orang tuanya sendiri gitu ya, mungkin ya dia sudah tidak sadar gitu, namanya kita konsumsi alkohol gitu ya, sebisa mungkin mengurangi atau kalau bisa ya diatur atau disiasati sedemikian rupa mengenai alkohol, baik itu untuk si orang tua ataupun si anak, karena kecenderungan anak adalah meniru orang tua. Mungkin orang tuanya biasa minum, anaknya juga jadi ikutan minum, jadi berantakan semuanya. Gitu Pak Harto. Ya, baik, terima kasih banyak Pak John, menambahkan sedikit di penghujung ini Pak John. Harapan kami kepada masyarakat Timur Tengah Selatan, mari kita jaga anak-anak kita semua, supaya anak-anak kita jangan sampai menjadi korban maupun sebagai pelaku, korban dan pelaku, sehingga tidak berhadapan dengan hukum. Tolong kita jaga sama-sama anak-anak kita, karena mereka adalah masa depan, aset kita semua. Terima kasih Bung Harto. Baik, terima kasih banyak Pak John. Yang terakhir, ibunda kita. Ya, Ibu Ketua, silakan Ibu Ketua, mungkin yang terakhir nih dari Ibu Ketua. Ada
ada disampaikan mungkin terakhir? Baik Kakak, mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Roni dan Pak John tadi dan Pak Nathan juga, dari berbagai kasus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku itu kecenderungannya adalah pelakunya tuh orang-orang terdekat gitu loh. Jadi entah pacar, tetangga, paman, bahkan ayah kandung. Ada banyak sekali di perkara kita, pelakunya adalah orang-orang terdekat dari si anak ini untuk anak korban ya, anak yang menjadi korban. Jadi selain kita harus saling menjaga itu, kita mirisnya itu gini, kenapa sih bisa orang tua menjadi pelaku terhadap anaknya sendiri itu ada seperti itu. Jadi ini entah pengaruh alkohol, saya juga tidak tahu juga ya, cuma itu sudah sangat menjadi concern kita. Jadi mungkin kita berharap mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat. Jadi mungkin ada dari pihak gereja, dari pihak sekolah, dari pihak keluarga kita yang terdekat, saling memperhatikan semua perkembangan anak kita biar tidak menjadi korban, biar tidak menjadi pelaku juga. Jadi anak ini adalah masa depan kita ya, tadi seperti kata Pak John, anak adalah masa depan kita, harus kita jaga, harus kita perhatikan, semua demi kepentingan terbaik si anak. Jadi itu aja sih Pak Herto, Kakak Herto. Iya, betul. Terima kasih banyak Ibu. Itu harapannya tadi. Dan baik mitra dimanapun Anda berada dari tempat ini ya, terima kasih kita yang terhingga mungkin buat Ibu Ketua Pengadilan Negeri SOE dan juga Pak John, Pak Nathan, Pak Roni. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaan kita hari ini. Tentunya kita akan bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang, tepatnya di tanggal 29. Yap, hari ini 15 ya. Berarti kita akan ketemu lagi di tanggal 29 Juni. Nah, untuk tanggal 29 Juni kembali kami mohon ya partisipasi dari Bapak Ibu masyarakat Timur Tengah Selatan biar bisa gabung nantinya. Yang belum jelas Anda boleh langsung lagi ya ke 0821 4763 0023. Kami tunggu ya setiap hari selama 2 minggu ini. Kami akan tetap menanti Anda yang mungkin ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan tema kita hari ini. Tetap kami tunggu kehadiran Anda. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Oh, ada tambahan lagi? Kalau ada pertanyaan yang menarik, ada hadiah, ada merchandise senang dari PN nanti. Baik, terima kasih. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi Anda, akan dapat hadiah ya atau oleh-oleh dari Pengadilan Negeri SOE. Kami tunggu Anda ya mulai malam ini seputar tema kita ataupun masukan, pertanyaan yang pasti yang masuk akan diberikan ya sesuai dengan pertimbangan dari teman-teman yang ada di Pengadilan Negeri SOE. Sekali lagi terima kasih Ibu Ketua dan teman-teman. Kakak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Mitra dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita ya beserta teman-teman kita dari Pengadilan Negeri SOE yang gaul-gaul, cantik-cantik dan ganteng-ganteng abis. Ada Ibu Ketua Pengadilan Negeri SOE, ada Ibu Nika De Ayu Isma Dewi, Ibu Ketua, juga ada Bapak Filipus Jonathan, Bapak Nathan, tentunya Hakim, juga ada Bapak Anwar Roni Fauzi, Bapak Roni, dan juga Bapak John Michael Lewol. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda ya. Dan mitra, kami ingatkan sekali lagi bahwa kegiatan kita ini akan berjalan 2 minggu sekali. Terima kasih banyak. Ada yang salah Herto, mohon maaf. Kita akan berusaha untuk memperbaikinya di penyiaran-penyiaran kita yang akan datang. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Herto kembali ke Studio 1. Ciao.